Hak sebagai tersangka diabaikan penyidik. Koalisi segera lepaskan. Dikutip Nabire, kabarmapega.com. Penangkapan Victor FYI dilakukan secara sewenang karena Satgas Gakum Nemangkawi bukan penyidik yang berwenang menangkap Victor FYI dan penyidik terhadap Victor FYI dinilai cacat yuridis sebab seluruh hak Victor Yimo sebagai tersangka diabaikan dengan cara penahanan di Rutan Makobrimob Polda Papua. Hal tersebut dikatakan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, LBH Papua, Paham Papua, ALDP, PBH Cenderawasih, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsam Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua dan lain-lain. Yang juga sebagai kuasa hukum bagi Victor Yimo setelah digelar sidang perdana pra-peradilan antara Victor FYI melawan Kapolda Papua di Pengadilan Negeri Klasya Jayapura, Kamis, 19.08. Awalnya, sidang perdana pra-peradilan antara Victor FYI melawan Kapolda Papua direncanakan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur namun mengalami kendala akibat menunggu pihak Polda Papua hingga digelar pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur tanpa hadirnya pihak Kapolda Papua sebagai pihak termohon. Hakim tunggal pemimpin sidang pra-peradilan antara Victor FYI melawan Kapolda Papua adalah Roberto Naibaho SH dan didampingi oleh Panitera Ibu Nurlela. Dalam sidang hakim tunggal sempat mempertanyakan termohon kepada Panitera namun Panitera hanya menyampaikan bahwa termohon tidak hadir. Untuk diketahui, informasi sidang diperoleh oleh Koalisi Penegak Hukum Papua selaku kuasa hukum Victor FYI sejak tanggal 10 Agustus tahun 2021 dengan rencana sidang perdana digelar pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 sebagaimana dalam relaas panggilan sidang kepada pemohon. Rupanya ada perubahan tanggal sidang perdana dari tanggal 16 Agustus tahun 2021 ke tanggal 19 Agustus tahun 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur sebagaimana dalam relaas panggilan sidang pra-peradilan yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Jelas Koalisi dalam keterangan tertulis. Berdasarkan informasi, kata Koalisi, sidang perdana pra-peradilan antara Victor FYI melawan Kapolda Papua di atas menunjukkan bahwa tentunya pihak Kapolda Papua telah mengetahui sidang jauh sebelum hari sidang perdana namun anehnya pihak Kapolda Papua tidak hadir tanpa alasan ketidakhadiran dengan jelas. Untuk diketahui, secara garis besar alasan pengajuan permohonan pra-peradilan ini didasari oleh beberapa fakta hukum yang terjadi pada saat Victor FYI ditangkap pada tanggal 9 Mei tahun 2021. Fakta hukum yang terjadi sepanjang Victor FYI menjalani tahanan penyidik sebagai tersangka di Rutan Makobrimob Polda Papua. Agar dapat memberikan kejelasan terkait kedua fakta hukum yang menjadi dasar pengajuan permohonan pra-peradilan maka selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci pada bagian selanjutnya, papar Koalisi. Koalisi menyebutkan beberapa fakta pelanggaran hukum. Pertama, Satgas Gakum Nemangkawi bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap pemohon. Dalil ini disebutkan berdasarkan pada fakta pengangkapan terhadap Victor FYI yang dilakukan oleh Satgas GAKKUM Nemangkawi pada jelas-jelas dalam surat perintah tugas nomor 11.545 Express, pukul 1.24.2019 SPKT Polda Papua, tanggal 5 Agustus tahun 2019 dan surat perintah penyidikan nomor Subsidik 547 Express, 24/2019 Ditreskrimum, tanggal 6 September tahun 2019 serta surat perintah penyidikan nomor
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Baca. Pasal 1 Angka 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Koalisi menjelaskan, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Baca. Pasal 1 Angka 3. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan definisi penyidik dan penyidik pembantu yang tidak pernah menyebutkan kalimat Satgas GAKKUM Nemangkawi, katanya, berdasarkan pada ketentuan penyidik, lanjut koalisi, kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf D UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan fakta dalam surat tugas dan surat perintah penyidikan yang tidak pernah menyebutkan identitas Satgas Gakum Nemangkawi dan tidak adanya kalimat Satgas GAKKUM Nemangkawi dalam definisi penyidik dan penyidik pembantu, maka jelas-jelas membuktikan bahwa Satgas Gakum Nemangkawi bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap Victor Yeimo. Jelas kuasa hukum bagi Victor Yeimo. Atas dasar itu, koalisi menilai penangkapan terhadap Victor Yeimo merupakan fakta penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau pembantu penyidik. Menurut koalisi, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pada pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Junto pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Satgas Gakum Nemangkawi mengabaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Setiap petugas anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku, Code of Conduct, terkait menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya dan ketentuan berperilaku dan kode etik, yang ada sebagaimana diatur pada pasal 10 huruf B, huruf C dan huruf H, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, katanya. Koalisi menyimpulkan Satgas Gakum Nemangkawi melakukan tindakan pelanggaran disiplin saat menangkap Victor Yeimo berupa penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf Q Peraturan Pemar Intah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, koalisi juga menyebutkan fakta pelanggaran kedua. Penangkapan terhadap Victor Yeimo dilakukan secara sewenang-wenang. Jelasnya koalisi. Menurut koalisi, dalil ini disebutkan berdasarkan pada fakta pengangkapan terhadap Victor F. Yeimo pada tanggal 9 Mei tahun 2021, pukul 19.15 WIB di sekitar wilayah Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura. Satgas Gakum Nemangkawi tidak pernah menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan, katanya. Menurut pemohon, surat penangkapan baru ditujukan kepada pemohon setelah dirinya tiba di Polda Papua. Sementara itu, mewakili keluarga Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Victor Yeimo baru mendapatkan salinan surat penangkapan dan surat penahanan di Makobrimob Polda Papua pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Usai pemeriksaan BAP tersangka yang kedua. Berdasarkan fakta hukum itu, jelas-jelas menunjukkan fakta pengangkapan terhadap Victor Yeimo dilakukan secara sewenang-wenang sebab Satgas Gakum Nemangkawi tidak pernah menunjukkan surat tugas serta surat penangkapan sesuai Perintah Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Junto Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian pihak Satgas Gakum dinilai secara langsung melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum sebagaimana diatur pada Pasal 9.
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain itu, pelanggaran ketentuan, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, koalisi juga menyebut fakta pelanggaran HAM ketiga ketika proses penyidikan tanpa pemenuhan hak Victor Yeimo termohon sebagai tersangka. Dalil ini disebutkan berdasarkan pada fakta penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Victor FYEIMO dilakukan berdasarkan LP 317 IX Res. Pukul 1.24.2019 SPKT Polda Papua tanggal 5 September tahun 2019 dengan T. Tuduhan melakukan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan atau penghasutan untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, barang dan atau kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 106-87 KUHP dan atau 110 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 170 ayat 1 dan ayat 2. Ke-1 KUHP dan atau pasal 213 angka 1 KUHP dan atau pasal 214 KUHP ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jo pasal 55 KUHP sehingga tentunya ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP wajib diberlakukan untuk melindungi hak tersangka. Mengingat ketentuan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, sebagaimana diatur pada pasal 56 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana secara teknis, penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya sebagaimana diatur pada pasal 70 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun pada prakteknya penasehat hukum tidak mendampingi di samping Victor FYEIMO saat pemeriksaan BAP dilangsungkan dengan dalil pasal 106-87 KUHPD an atau 110 KUHP yang digunakan untuk menetapkan Victor FYEIMO sebagai tersangka padahal ada juga pasal 160 KUHP dan atau pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke-1 KUHP lain yang dituduhkan kepada Victor FYEIMO yang jelas-jelas memberikan ruang kepada penasehat hukum untuk mendampingi di samping Victor FYEIMO saat pemeriksaan BAP dilangsungkan. Selain itu, sepanjang menjalani proses penahanan Victor Yeimo sebagai tersangka memiliki hak-hak sebagaimana tertera pada pasal 50 sampai dengan pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, kata koalisi, praktek pemenuhan hak-hak tersangka tidak terimplementasi dengan maksimal, seperti tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersa. Engka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan sebagaimana diatur pada pasal 61 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan
keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis sebagaimana diatur pada pasal 62 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan sebagaimana diatur pada pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan fakta proses penyidikan tanpa pemenuhan hak Victor FYIMO termohon sebagai tersangka yang jelas-jelas menunjukkan fakta pelanggaran pasal 50 sampai dengan pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan BAP tersangka dan penahanan terhadap pemohon sehingga dapat simpulkan bahwa proses penyidikan BAP dan penahanan tersangka terhadap pemohon tidak sah sehingga dapat dinyatakan cacat yuridis dan tidak sah. Sesuai dengan seluruh uraian di atas, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Victor FYIMO menyimpulkan bahwa penangkapan Victor FYIMO dilakukan secara sewenang karena Satgas GAKKUM Nemangkawi bukan penyidik yang berwenang menangkap Victor FYIMO dan penyidik terhadap Victor FYIMO dinilai cacat yuridis sebab seluruh hak Victor YIMO sebagai tersangka diabaikan dengan cara penahanan di Rutan Makobrimob Polda Papua. Atas dasar itu, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum Victor FYIMO menegaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Ceki Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan segera lepaskan Victor FYIMO sesuai perintah ketentuan dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan pra-perat. Ilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Ceki Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan menyatakan proses penyidikan BAP terhadap Victor FYIMO tidak sah sebab pasal 50 sampai dengan pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak terimplementasi sehingga dapat wajib dinyatakan cacat yuridis. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Ceki Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra-peradilan menyatakan Satgas Gakum Nemangkawi bukan sebagai penyidik atau penyidik pembantu yang memiliki kewenangan penangkapan terhadap Victor FYIMO sesuai pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Presiden Republik Indonesia dan Kapolri segera bubarkan Satgas Gakum Nemangkawi bukan sebagai penyidik atau penyidik pembantu namun terus melakukan penangkapan sewenang-wenang sehingga terus melanggar Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Admin